Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas L. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan materi mengenai aset tidak berwujud. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok C. Yang pertama ada Tazkiyah Yasmin Mutmainah dengan NPM akhir 127. Yang kedua ada saya Nailul Iza Wulan Ramadhani dengan NPM akhir 196. Yang ketiga ada Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Yang keempat ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262. Selanjutnya ada Alicia Apsari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas masalah aset tak berwujud. Ada karakteristik. Nah, aset terpenting banyak perusahaan modern bukan aset fisik, melainkan aset tak berwujud seperti citra merek, hak, dan informasi. Nah, karakteristik aset tak berwujud yang pertama itu dapat dipisahkan, dijual, dialihkan, atau berasal dari hak kontraktual atau hukum. Yang kedua, nilainya berasal dari hak atau keistimewaan, bukan bentuk nyata. Yang ketiga, tidak berupa klaim penerimaan kas seperti deposito, piutang, atau obligasi. Nah, selanjutnya ada penilaian. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset tak berwujud yang dibeli. Nah, aset tak berwujud yang dibeli itu dicatat sebesar perolehan. Nah, yang pertama itu ada harga beli, yang kedua biaya hukum, yang ketiga biaya lain hingga aset yang siap untuk digunakan. Nah, jika perolehan melalui saham atau aset lain itu dicatat sebagai nilai wajar. Jika membeli beberapa aset sekaligus, itu biaya akan dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif. Nah, ada aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Nah, perusahaan itu dapat menciptakan aset tak berwujud melalui biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, yang pertama itu contohnya ada paten, hak paten itu ya. Yang kedua ada software, yang ketiga ada hak cipta, yang keempat ada merek dagang. Nah, perlakuan akuntansi itu fase penelitian yaitu seluruh biaya langsung dibebankan. Lalu ada fase pengembangan yaitu biaya tertentu dapat dikapitalisasi jika memenuhi kelayakan ekonomi suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Nah, alokasi biaya aset tak berwujud secara sistematis. Nah, yang pertama, masa manfaat terbatas itu akan diamortisasi selama masa manfaat. Nah, biasanya itu akan menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, masa manfaat tidak terbatas itu tidak akan diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai. Nah, menurut IFRS, masa manfaat, nilai residu, dan penurunan nilai itu harus dievaluasi. Nah, selanjutnya itu aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas. Itu memiliki batas waktu yang dapat diprediksi dalam menghasilkan manfaat ekonomi. Yang pertama itu tidak akan diamortisasi. Yang kedua wajib dilakukan uji penurunan nilai minimal setiap tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aset tak berwujud. Nah, yang pertama ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, ini tuh digunakan untuk promosi dan pemasaran produk atau jasa. Yang pertama itu ada merek dagang atau trade maker. Yang kedua ada nama dagang, logo, dan perjanjian non-kompetisi. Nah, jika dibeli itu akan dicatat sebesar harga perolehan. Nah, jika dibuat sendiri itu akan dikapitalisasi sebesar biaya pendaftaran, desain, dan hukum. Umumnya itu memiliki masa manfaat tak terbatas sehingga tidak akan diamortisasi. Selanjutnya, itu ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Jadi, aset ini tuh berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Contohnya tuh meliputi daftar pelanggan, pesanan pelanggan, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual. Jika masa manfaatnya terbatas, aset ini tuh diamortisasi selama periode manfaat ekonominya. Ini contohnya, ini ada biaya, lalu dikurangi sama nilai sisa, jadinya dasar amortisasi. Jadi beban amortisasi per periodenya itu sebesar ini.
Lalu ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan seni. Jadi aset itu tuh meliputi hak kepemilikan atas karya seni seperti naskah, drama, karya, sastra, karya musik, lukisan, foto, dan video. Nah, hak ciptaan itu melindungi hak kepemilikan tersebut. Perusahaan itu mengkapitalisasi biaya perolehan hak cipta dan mengamortisasinya selama masa manfaat atau masa berlaku hukumnya. Lalu ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan kontrak. Nah, aset ini tuh timbul dari hak kontraktual, contohnya tuh meliputi waralaba, lisensi, izin, konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Jadi, jika masa berlakunya terbatas, biaya itu diamortisasi selama masa kontrak. Jika masa berlakunya tidak terbatas, aset tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi. Jadi aset ini tuh berkaitan dengan inovasi dan kemajuan teknologi. Contohnya itu adalah paten dan rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk atau proses dalam jangka waktu tertentu. Nah, perusahaan itu mengamortisasi biaya paten selama masa manfaat atau masa berlaku hukumnya, mana yang lebih pendek. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebaikan hati. Goodwill adalah aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Dalam proses kombinasi bisnis, perusahaan membeli harus mengidentifikasi dan menilai semua aset serta kewajiban berdasarkan nilai wajarnya, termasuk aset tak berwujud seperti merek, paten, dan daftar pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu terkait merekam niat hati. Yang pertama ada goodwill yang diciptakan secara internal. Goodwill yang diciptakan secara internal tidak boleh dicatat sebagai aset dalam akuntansi. Hal ini karena goodwill seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, atau hubungan bisnis sulit diukur secara objektif dan tidak memiliki nilai yang pasti. Selain itu, tidak ada transaksi dengan pihak luar yang dapat dijadikan dasar penilaian sehingga pencatatannya dianggap terlalu subjektif dan beresiko menyebabkan kesalahpahaman penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, standar akuntansi lebih mengutamakan representasi yang akurat dan dapat diverifikasi dibanding hanya relevan tetapi sulit dibuktikan. Yang kedua yaitu membeli goodwill. Berbeda dengan goodwill internal, goodwill yang dibeli dapat diakui dalam laporan keuangan karena terjadi transaksi nyata saat perusahaan membeli bisnis lain. Goodwill dihitung dari selisih antara pembelian perusahaan dengan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Nilai goodwill ini mencerminkan manfaat nilai ekonomi masa depan seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas karyawan, dan potensi keuntungan yang diharapkan dari penggabungan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penghapusan nilai goodwill. Goodwill dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi seperti aset tak berwujud lainnya. Perusahaan hanya menyesuaikan nilai goodwill jika terjadi penurunan nilai atau impairment. Pendekatan ini dipilih karena sangat sulit menentukan umur manfaat goodwill dan pola amortisasinya secara tepat. Selain itu, investor juga ingin melihat jumlah goodwill yang masih dimiliki perusahaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, terdapat kondisi yang disebut pembelian murah atau bargain purchase. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan membeli bisnis lain dengan harga yang lebih rendah daripada nilai wajar aset bersihnya. Selisih tersebut diakui sebagai keuntungan bagi pihak pembeli. Biasanya pembelian murah terjadi dalam kondisi tertentu seperti likuidasi paksa atau perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penurunan nilai aset tak berwujud. Penurunan nilai aset tak berwujud terjadi ketika nilai tercatat suatu aset lebih besar dibanding jumlah yang dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau aset tak berwujud secara berkala agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika nilai tercatat lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, untuk aset tak berwujud dengan masa pakai terbatas, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai apabila terdapat indikasi seperti perubahan teknologi, meningkatnya persaingan, atau penurunan kinerja perusahaan.
Ini ada penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud aktiva. Jadi yang pertama ada pemulihan kerugian penurunan nilai. Ini terjadi jika kondisi aset membaik. Misalnya saat nilai ekonomi aset meningkat kembali. Jadi kemudian nilai itu tidak dapat dipulihkan sebagian atau seluruhnya, tetapi boleh melebihi nilai yang seharusnya jika tidak pernah mengalami penurunan. Untuk rumusnya yaitu nilai baru sama dengan nilai tercatat setelah penurunan ditambah pemulihan. Nah, setelah dipulihkan, amortisasi baru dihitung ulang dan dasarnya memakai nilai baru. Kemudian ada kerusakan pada aset tak berwujud berumur tak terbatas selain goodwill. Ini tuh tidak diamortisasi karena masa manfaatnya tidak terbatas dan diuji setiap tahun untuk mengetahui apakah nilainya turun. Untuk perhitungannya sama dengan aset berumur terbatas. Ini juga menggunakan nilai tercatat dan jumlah yang dapat dipulihkan. Untuk rumusnya yaitu kerugian sama dengan nilai tercatat kurangi jumlah yang dapat dipulihkan. Kemudian di sini ada penurunan nilai goodwill. Jadi ini tuh diuji minimal setiap tahun karena goodwill ini tidak dapat diamortisasi. Kemudian dilakukan pada unit penghasil kas atau JGU. Kemudian goodwill ini juga dinilai bersama unit usaha terkait. Untuk kerugian dihitung jika nilai unit turun. Dengan rumus kerugian goodwill sama dengan nilai tercatat unit kurangi jumlah yang dapat dipulihkan unit. Nah, ini itu tidak boleh dipulihkan kembali sekalipun kondisinya membaik di periode berikutnya. Kemudian ada penyajian nilai aset tak terbaca. Jadi ini tuh disajikan terpisah di neraca, kemudian aset tak berwujud dan goodwill ini dicatat terpisah. Ini tuh dicatat sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi amortisasi dan penurunan nilai. Dengan rumus yaitu nilai buku sama dengan biaya perolehan kurangi akumulasi amortisasi dikurangi akumulasi penurunan nilai. Ini diungkap di catatan laporan keuangan dan ini tuh menjelaskan perubahan amortisasi dan penurunan nilai selama periode. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas litbang. Nah, biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk, proses, ide, formula, atau teknologi baru yang memberikan manfaat di masa depan. Aktivitas litbang dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap penelitian atau research. Nah, kegiatan ini ini adalah kegiatan untuk mencari pengetahuan atau penemuan. Yang pertama, tahap penelitian atau research. Nah, kegiatan ini yang pertama, tahap penelitian atau research. Nah, ini merupakan kegiatan mencari pengetahuan atau penemuan baru. Contohnya mencari formula baru, melakukan eksperimen, atau penelitian di laboratorium. Nah, semua biaya penelitian langsung dibebankan sebagai beban saat terjadi. Lalu nomor 2, tahap pengembangan atau development. Nah, ini merupakan kegiatan mengembangkan hasil penelitian menjadi produk atau teknologi yang bisa digunakan atau dijual. Contohnya membuat prototipe, menyempurnakan desain produk, atau menguji produk sebelum dipasarkan. Nah, ini biaya pengembangan boleh dikapitalisasi jika proyek sudah dianggap layak secara ekonomi. Selanjutnya, akuntansi untuk aktivitas litbang. Nah, di sini ada biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas litbang. Yang pertama, bahan, peralatan, dan fasilitas. Ini dibebankan seluruh biaya kecuali jika barang-barang tersebut memiliki kegunaan alternatif di masa mendatang. Kedua, personil, yaitu beban yang dikeluarkan untuk gaji upah dan biaya terkait lainnya dari personil yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Lalu yang ketiga, aset tidak terwujud, seperti paten atau lisensi untuk kegiatan R&D, maka dicatat sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Nomor 4, jasa kontrak, yaitu biaya jasa dari pihak luar seperti laboratorium atau konsultan penelitian yang langsung dibebankan sebagai biaya R&D. Yang kelima, biaya tidak langsung, yaitu biaya pendukung kegiatan R&D seperti listrik atau penyusutan alat penelitian yang dapat dialokasikan ke biaya R&D jika
memang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika suatu perusahaan memiliki fasilitas penelitian yang melakukan aktivitas R&D dan memiliki kegunaan alternatif di masa depan, maka perusahaan tersebut harus mengkapitalisasi fasilitas tersebut sebagai aset operasional. Perusahaan mencatat penyusutan dan biaya lain yang terkait dengan fasilitas penelitian tersebut sebagai biaya R&D. Selanjutnya, biaya yang serupa dengan biaya penelitian dan pengembangan. Pertama, biaya awal untuk memulai usaha baru. Nah, biaya awal dikeluarkan untuk aktivitas sekali waktu guna memulai operasi baru. Contohnya termasuk membuka pabrik baru, memperkenalkan produk baru, layanan baru, atau melakukan bisnis di wilayah baru. Nomor 2, kerugian operasional awal. Kerugian operasional awal adalah biaya yang tak terhindarkan dalam memulai bisnis. IFRS mensyaratkan bahwa kerugian operasional pada tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi, jadi standar akuntansi dan pelaporan tidak boleh berbeda untuk perusahaan yang mencoba mendirikan bisnis baru dibandingkan dengan perusahaan lain. Nomor 3, biaya iklan. Biaya iklan tetap dibebankan saat terjadi walaupun manfaatnya bisa dirasakan di masa depan karena manfaatnya sulit diukur secara pasti. Selanjutnya, penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bagaimana perusahaan melaporkan biaya penelitian dan pengembangan atau litbang dalam laporan keuangan. Pengeluaran penelitian dan pengembangan pada dasarnya langsung dibebankan pada periode terjadinya. Namun untuk biaya pengembangan, perusahaan dapat mengkapitalisasi atau mencatat sebagian aset jika sudah memenuhi kriteria pengakuan aset. Misalnya, proyek tersebut dinilai memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan kemungkinan berhasil cukup besar. Selain itu, aset seperti properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan juga dapat dikapitalisasi, kemudian disusutkan sesuai kebijakan perusahaan. Jadi, tidak semua biaya litbang langsung menjadi beban, karena sebagian bisa dicatat sebagai aset apabila memenuhi syarat tertentu. Untuk soal yang pertama, digunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan mesin pada tahun 2022. Nah, rumus metode garis lurus itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, lalu dibagi dengan umur manfaat. Nah, diketahui harga perolehan mesin sebesar 89.600, lalu dikurangi dengan nilai residunya yaitu 1.500, dan lalu dibagi dengan umur manfaatnya 8 tahun, yang sehingga menghasilkan depresi tahunannya sebesar 11.012,5. Namun karena mesin dibeli pada 1 Mei 2022, maka dalam tahun 2022 mesin hanya digunakan selama 8 bulan saja. Nah, jadi beban penyusutan pada tahun 2022 dengan mengalikan depresi tahunan dengan 8/12. Jadi 11.012,5 dikali 8/12 sama dengan 7.341,67. Nah, setelah dibulatkan, jadi beban penyusutan pada tahun 2022 yaitu sebesar 7.342. Baik, untuk soal kedua, kita diminta untuk menghitung beban penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Langkah pertama, kita tentukan dulu dasar penyusutannya dengan harga perolehan mesin dikurangi dengan nilai residu yang menghasilkan $86.400. Langkah kedua, kita hitung jumlah angka tahun berdasarkan umur manfaat, yaitu 8 tahun. Rumusnya adalah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sehingga totalnya 36. Pada metode ini, tahun pertama menggunakan pembilang 8, tahun kedua menggunakan pembilang 7, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah beban penyusutan pada tahun 2023, berarti kita menggunakan pembilang 7, karena 2023 merupakan tahun kedua penggunaan aset. Rumusnya adalah 7/36 dikali $86.400. Hasilnya adalah $16.800. Jadi beban penyusutan mesin pada tahun 2023 dengan metode jumlah angka tahun adalah $16.800. Selanjutnya, nomor A3,
metode saldo menurun ganda. Nah, pertama kita menentukan harga perolehan aset. Nah, harga mesin sebesar $85.000 dikurangi diskon pembelian 2%, kemudian ditambah biaya pengiriman dan biaya pengemasan. Sedangkan biaya tenaga kerja reguler tidak dimasukkan karena merupakan biaya operasional biasa, bukan bagian dari harga perolehan aset. Nah, setelah dihitung diperoleh harga perolehan mesin sebesar $87.900. Selanjutnya ditentukan tarif penyusutan dengan metode DDB. Nah, karena mesin diperkirakan digunakan selama 8 tahun, maka tarif garis lurusnya adalah 1/8 sama dengan 12,5%. Nah, pada metode DDB, tarif tersebut dikalikan 2. Selanjutnya, nomor A3 dengan metode saldo menurun ganda atau DDB. Nah, langkah pertama itu menentukan harga perolehan aset. Nah, harga mesin sebesar $85.000 dikurangi diskon pembelian sebesar 2%, kemudian ditambah biaya pengiriman dan biaya pengemasan. Sedangkan biaya tenaga kerja reguler tidak dimasukkan karena merupakan biaya operasional biasa. Nah, setelah dihitung, diperoleh harga perolehan mesin sebesar $87.900. Nah, selanjutnya ditentukan tarif penyusutan metode DDB. Nah, karena mesin diperkirakan digunakan selama 8 tahun, maka tarif garis lurusnya adalah 1/8 atau 12,5%. Nah, pada metode DDB, tarif tersebut dikalikan 2 sehingga menjadi 25%. Lalu mesin dibeli pada tanggal 11 Mei, sehingga selama tahun 2022 mesin digunakan selama 8 bulan. Maka penyusutan dihitung dengan mengalihkan nilai buku awal dengan tarif 25%, lalu dikalikan 8/12 bulan. Nah, maka hasilnya diperoleh beban penyusutan tahun 2022 sebesar $14.650. Selanjutnya menjawab pertanyaan P11.1, yaitu yang D. Nah, ini untuk meminimalkan beban penyusutan di tahun awal karena produksi rendah dan meningkatkan beban di tahun-tahun akhir saat produksi tinggi, kelompok saya dan saya merekomendasikan metode garis lurus atau straight line method. Nah, metode ini tuh memberikan beban yang konstan dan lebih rendah pada tahun-tahun awal dibandingkan metode dipercepat seperti SYD atau DDB, sesuai dengan tujuan perusahaan untuk menunda beban besar hingga mencapai tingkat produksi optimal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu digunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan aset. Nah, diketahui bahwa rumus dari depresi tahunannya itu harga perolehan akan dikurangi dengan nilai residu yang akan dibagi dengan umur manfaat. Jadi menghasilkan 10.714,29 per tahunnya. Nah, karena pada tahun 2022 itu aset tersebut hanya digunakan selama 7 bulan, maka penyusutannya itu dihitung secara proporsional yaitu 10.714,29 akan dikalikan dengan 7/12 yang menghasilkan 6.250 sehingga beban penyusutan pada tahun 2022 tersebut adalah 6.250. Nah, sedangkan pada tahun 2023 karena aset itu digunakan selama 1 tahun penuh, maka beban penyusutannya tetap yaitu 10.714,29. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal P11.2 bagian metode unit-unit keluaran. Jadi untuk tarif per unitnya itu kan 84.000 per 525.000 sama dengan 0,16 per unit. Nah, pada tahun 2022 ini 55.000 dikali 0,16 jadi harganya 8.800. Untuk tahun 2023 ini 48.000 dikali 0,16 jadi yaitu sama dengan 7.680. Baik, selanjutnya untuk menggunakan metode jam mesin, penyusutan dihitung berdasarkan berapa lama mesin digunakan, bukan berdasarkan waktu atau jumlah unit yang dihasilkan.
Pertama, kita hitung dulu dasar penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu yang menghasilkan 84.000. Selanjutnya, total jam mesin selama masa manfaat diperkirakan 42.000 jam, maka tarif penyusutan per jam adalah 84.000 dibagi 42.000 yang menghasilkan 2 per jam. Nah, pada tahun 2022, mesin digunakan selama 6.000 jam, maka beban penyusutan adalah 6.000 jam dibagi 2 yang menghasilkan 12.000. Jadi, beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.000. Tahun 2023, mesin digunakan selama 5.500 jam, maka beban penyusutan adalah 5.500 jam dibagi 2 yang menghasilkan 11.000. Jadi, beban penyusutan pada tahun 2023 sebesar 11.000. Selanjutnya menjawab pertanyaan P11.2 yaitu yang D. Nah, ini menghitung jumlah angka tahun. Dihitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 jadinya 28. Lalu pada tahun 2010 itu Juni sampai Desember perhitungan 7 dibagi 28 dikali 8 lalu 4.000 dikali 7 dibagi 12 sama dengan 12.250. Lalu pada tahun 2011 itu 6 dibagi 28 dikali 84.000 jadinya 18.000. Selanjutnya, yang bagian E dengan metode saldo menurun ganda atau DDB. Nah, langkah pertama adalah menghitung tarif penyusutannya. Tarif garis lurus diperoleh dari 1/7, yaitu sekitar 14,29%. Nah, karena menggunakan metode DDB, tarif tersebut dikalikan 2 menjadi 28,57%. Lalu, untuk tahun 2022, mesin dibeli tanggal 1 Juni sehingga hanya digunakan selama 7 bulan pada tahun tersebut. Nah, penyusutan dihitung dengan mengalihkan harga perolehan 80.000 euro dengan tarif 28,57% dan dikalikan 7/12 bulan. Hasilnya diperoleh penyusutan tahun 2022 sebesar 13.333 euro. Nah, setelah itu dihitung nilai buku akhir untuk tahun 2022 dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan sehingga diperoleh nilai buku sebesar 66.667 euro. Nah, nilai buku tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan 2023. Jadi nilai buku 66.667 euro dikalikan dengan tarif 28,57% dan menghasilkan beban penyusutan tahun 2023 sebesar 19.048 euro. Baik, yang pertama, perusahaan menghitung tarif depresi per ton untuk mengetahui berapa besar biaya depresi yang dibebankan setiap kali sumber daya alam diambil. Rumus yang digunakan adalah harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan estimasi total cadangan yang tersedia. Nah, dalam soal ini harga perolehan sebesar 2.400.000.000 dan nilai residunya 240 juta. Nah, sehingga nilai yang didapat di depresi adalah 2.160.000.000. Nah, kemudian jumlah tersebut dibagi dengan estimasi total cadangan sebesar 1.200.000 ton. Nah, hasilnya diperoleh tarif depresi sebesar Rp1.800 per ton. Jadi, setiap 1 ton sumber daya yang diambil akan dibebankan biaya depresi sebesar Rp1.800. Selanjutnya kita akan menghitung beban depresi pada tahun 2025. Untuk rumusnya yaitu beban depresi sama dengan produksi tahun berjalan dikali tarif depresi per ton. Jadi 300.000 dikali 1.800 sama dengan 540 juta. Nah, jadi beban depresi pada tahun 2025 itu 540 juta rupiah. Selanjutnya ini ada contoh soal, yaitu nomor 3. Ini menghitung nilai buku tambang akhir tahun 2025. Jadi cara ngitungnya itu nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresi. Nah, harga perolehannya 2.400.000.000
dikurangi 540 juta sama dengan 1.860 juta. Jadi nilai buku tambang pada 31 Desember 2025 adalah 1.860 juta.